Pernah tidak Sobat Life tiba-tiba merasa lebih ringan, padahal cuma karena tertawa lepas? Atau masalah yang tadi terasa berat mendadak tidak terlalu mengganggu lagi, hanya karena menonton satu video lucu? Menariknya, itu bukan kebetulan Sobat Life. Tertawa ternyata punya kekuatan luar biasa untuk tubuh dan pikiran kita. Faktanya, anak-anak bisa tertawa sampai ratusan kali dalam sehari, sementara kita orang dewasa rata-rata hanya 15 sampai 50 kali saja. Kita seperti lupa caranya tertawa. Padahal di balik satu tawa sederhana tersimpan manfaat kesehatan yang mungkin selama ini kita anggap sepele. Yuk sahabat live, kita bahas bersama kenapa tertawa itu penting dan kenapa tubuh kita sebenarnya membutuhkannya. Mari kita cari tahu lebih banyak bersama Live. Live in Fullness to Eternity. 5 manfaat tertawa untuk kesehatan. Pertama, meredakan stres dan bikin pikiran tenang. Saat kita tertawa, tubuh langsung bekerja dengan caranya sendiri. Produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin akan perlahan menurun, sementara otak melepaskan endorfin, hormon yang bikin kita merasa bahagia. Jadi sahabat life bisa bayangkan endorfin ini seperti obat penenang alami buatan tubuh. Itulah kenapa setelah tertawa, pikiran terasa lebih ringan, otot yang tegang jadi lebih rileks, pokoknya hati terasa lebih ringan dan tenang. Nah yang lebih menariknya lagi, efek relaksasi ini bisa bertahan sampai 45 menit setelah kita tertawa. Tidak hilang begitu saja sahabat life. Dan yang kedua, menjaga kesehatan jantung layaknya olahraga ringan. Ini menarik sahabat life. Ternyata saat kita tertawa, pembuluh darah kita akan ikut melebar dan aliran darah otomatis akan meningkat ke seluruh tubuh, terutama jantung kita. Ini mirip seperti efek olahraga aerobik. Sahabat life, penelitian tahun 2009 dari Medical Hypothesis menemukan bahwa tertawa membantu mengurangi peradangan di pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Itu artinya secara sederhana, tertawa sebenarnya melatih jantung kita dengan cara yang menyenangkan, sehingga resiko serangan jantung dan penyakit jantung bisa berkurang. Yang ketiga adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sahabat life, tertawa ternyata bisa membuat tubuh memproduksi lebih banyak lagi antibodi dan sel imun juga. Nah, kita sudah sering dengar ini tentunya ya, sel antibodi ini. Nah, antibodi ini adalah pasukan pertahanan tubuh yang tugasnya itu melawan virus, bakteria, dan penyakit. Nah, studi tunjukkan bahwa orang yang rajin tertawa memiliki tingkat stres lebih rendah dan daya tahan tubuh lebih kuat, sehingga mereka lebih jarang sakit. Bahkan penelitian temukan bahwa tertawa bisa tingkatkan kadar imunoglobulin A hingga 14%, yang sangat penting untuk melawan infeksi. Dan yang keempat adalah membakar kalori tanpa harus ke gym. Apa Sobat Life percaya ini? Mungkin terdengar aneh ya, tapi ini fakta Sobat Life. Penelitian dari Vanderbilt University membuktikan bahwa tertawa selama 10 hingga 15 menit bisa membakar 10 hingga 40 kalori. Jadi begini keterangan medisnya. Jadi saat tertawa terbahak-bahak, detak jantung kita bisa meningkat hingga 10-20%. Konsumsi oksigen kita akan bertambah dan otot diafragma serta perut kita akan berkontraksi berulang kali. Nah, makanya kadang perut kita sakit setelah tertawa lama. Itu tandanya otot perut sedang berolahraga. Memang ya tidak sebanyak jogging, tapi lumayan kan untuk bersenang-senang. Kalori kita bisa terbakar. Nah, jadi sebenarnya ini seperti sedikit membantah istilah masyarakat yang sebut kalau orang kurus kurang bahagia. Mungkin saja mereka justru hanya sering tertawa. Yang kelima, meningkatkan daya ingat dan fungsi otak. Ini juga menarik ya sahabat live. Penelitian dari Loma Linda University California temukan fakta menarik di mana orang yang menonton video lucu sebelum mengerjakan tes memori hasilnya 43,6% lebih baik dibanding yang tidak. Kenapa? Karena ternyata tertawa bisa merangsang gelombang gamma di otak kita yang nantinya bisa memperkuat kemampuan berpikir kita. Bukan hanya itu saja,
Plus, dengan berkurangnya hormon stres, otak kita bisa bekerja lebih optimal. Jadi kalau lagi belajar atau kerja, sesekali istirahat untuk tertawa bisa membantu otak lebih fresh, sahabat life. Itu sebabnya sistem fun learning itu sangat populer di dunia pendidikan saat ini. Setelah kita sudah pelajari manfaat dari tertawa, ternyata begitu luar biasa. Sekarang jadi pertanyaan adalah, sebenarnya berapa kali sebaiknya kita tertawa dalam sehari? Kalau menurut para ahli kesehatan, tertawa selama 10 hingga 15 menit setiap hari sudah bisa memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan kita. Untuk orang yang sudah berusia lanjut, direkomendasikan tertawa hingga 18 menit per hari. Namun dari segi frekuensi ya, anak-anak yang sehat bisa tertawa 300 hingga 400 kali per hari. Sedangkan orang dewasa rata-rata hanya 15 hingga 50 kali sehari. Itu tunjukkan kita orang dewasa perlu lebih sering tertawa. Tidak harus tawa terpingkal-pingkal, yang penting tertawa dengan tulus dan lepas. Sebagai kesimpulan kita, Sobat Live, jadi sudah terbukti ya bahwa tertawa adalah terapi gratis yang sangat ampuh untuk kesehatan fisik dan mental kita sekaligus. Dari menjaga jantung sehat, tingkatkan imunitas kita, hingga ampuh buat pikiran lebih jernih, semuanya bisa didapat hanya dengan tertawa. Untuk itu, mari kita ikut tips praktis ini agar tentunya bisa lebih sering lagi tertawa. Silakan Sobat Live coba tonton konten lucu, contohnya film komedi, stand up komedi, atau mungkin video lucu di media sosial bisa jadi sumber tawa instan kita di setiap harinya. Silakan juga Sobat Live coba habiskan waktu dengan orang-orang yang menyenangkan. Coba pastikan kita dikelilingi dengan teman atau keluarga yang suka bercanda dan berpikiran positif tentunya. Usahakan kita jadi orang yang jangan terlalu serius. Sekali-sekali belajar menertawakan diri sendiri dan melihat sisi lucu dari situasi sehari-hari kita. Jadi sahabat Live bisa juga coba bergabung dengan komunitas atau kegiatan yang fun lainnya, seperti ikut kelas yoga tawa mungkin, atau mungkin aktivitas kelompok lainnya yang menyenangkan. Bisa juga kita gunakan fasilitas gereja, berkumpul dan tertawa bersama anggota jemaat saat potluck setelah ibadah. Kita juga bisa coba simpan koleksi meme atau joke favorite. Dan silakan kita baca itu saat kita lagi butuh mood booster. Dan untuk tips terakhir, silakan kita orang dewasa coba bermain dengan anak-anak atau hewan peliharaan. Karena mereka punya cara unik untuk bisa bikin kita tertawa spontan dan natural. Intinya, ingat tertawa yang terbaik adalah tertawa yang tulus dan menyebarkan energi positif ke sekitar kita. Jadi, kalau tertawa bisa membantu tubuh lebih sehat dan pikiran lebih tenang, kapan terakhir kali kamu benar-benar tertawa lepas? Mari mulai hari ini, mari kita lebih banyak tersenyum dan tertawa. Demikian pembahasan kita, semoga sahabat Live terberkati. Jangan lupa ikut terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Live. Live in fullness to eternity.